Oke, di video kali ini saya mau ngelanjutin video sebelumnya tentang jagung manis Jepangnya. Nah, di video sebelumnya jagung manisnya masih tertutup biniru, dan kebetulan sekarang sebagian sudah ada yang dibuka ya, plastik UV atau binirunya. Nah, sekarang saya udah ada di lokasi kebun jagungnya. Sekarang sudah dilepas baik plastik UV-nya maupun mulsa plastiknya atau marucinya udah dilepas semua dan udah dipupuk juga. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, ikutin aja terus. Nah, himbauan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa tinggalkan subscribe karena subscribe itu gratis. Yang penasaran dengan seputar pertanian yang saya lakukan di sini, jangan lupa komen, like-nya juga ya. Yang penasaran, mau tanya-tanya silahkan coret-coret di kolom komen. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya udah ada di kebun jagungnya. Yang kemarin kan masih tertutup rapat ya. Sekarang karena jagungnya udah tempuk, apa maksudnya tempuk itu, ini ujungnya ini udah menyentuh plastik UV-nya, jadinya harus segera dilepas. Kalau enggak dilepas nanti ininya terbakar, daunnya terbakar kayak gini nih. Ini ada kayak putih-putihnya sedikit nih. Nah, ini efek agak panas dari plastik UV-nya itu ya, dan suhu ruangannya juga kan panas. Terus kemudian teman-teman, mulsa plastiknya yang kemarin itu kan yang disayat-sayat itu ya, itu kan mulsa plastik bekas. Nah, itu juga udah dilepas, bisa dilihat kayak ini di sebelah saya ya, di belakang saya ini udah dilepas, mulsanya sudah dilepas. Terus di tengah-tengahnya udah bikin larian. Kemarin prosesnya itu yang pertama kita ngelepas talinya dulu. Setelah kita lepas talinya, kita melepas plastik UV-nya. Setelah melepas plastik UV-nya, baru paipunya kita lepas, atau pipa penyangga plastiknya itu baru kita lepas. Setelah itu baru kita melepas marucinya, mulsa plastiknya kita lepas. Dan setelah melepas marucinya, setelah itu dipupuk teman-teman. Nah, seperti ini ya, bisa kita tengok di belakang. Ini kan kalau guludan bedengannya ini kan udah nampak tanahnya. Terus dipupuk tengahnya pakai ada alat gendongnya kayak gini nih alatnya. Nah, kayak gini. Nah, pakai alat pupuk gendong itu kita memupuknya bagian tengahnya sini. Nah, kemudian setelah dipupuk, ini kebetulan pupuknya pakai pupuk NPK ya teman-teman. Kandungannya itu 13, 11, 14 NPK kayak gitu. Nah, setelah dipupukkan di tengah-tengah bedengannya kayak gini teman-teman, bisa dilihat ya, itu di ridger pakai kultivator. Kalau di Indonesia itu quick itu loh, quick kultivator yang cakar baja. Nah, pakai kayak gitu yang pakai mata ridger yang bisa membelah itu. Nah, jadi langsung setelah dipupuk di tengahnya langsung digeret pakai itu dari ujung sini sampai ujung sana. 2 kali ya, 2 kali tarik. Jadi kan saya berdua ya, berdua. Yang pertama itu, yang pertama supaya pupuknya kebalik kan, kemudian saya ngikutin di belakangnya supaya ini lariannya ini dalam. Nah, ini lariannya ini supaya dalam, seperti itu. Bagus ya teman-teman ya. Wah, musim wabah virus corona kayak gini di Jepang sibuk banget ya, banyak mobil ambulan sering lewat, hampir setiap hari dalam berapa jam sekali pasti ada yang lewat. Itu edan banget memang ya virus corona nih. Aduh, untung kok kerjanya di tani, jadi orang pertanian nggak boleh libur. Kalau libur siapa yang mau ngasih makan rakyat Jepang ini teman-teman. Ya wes, kita lanjut lagi ya. Ini masih ada sisa pupuk-pupuknya. Ini kan batang itu, ini batangnya. Ini ada, salah, nggak kelihatan. Tak ulangi. Iya toh, lainnya kelegi angel men nganggo HP aja. Nah, teman-teman, ini kan batangnya toh. Terus ini lariannya yang dibikin. Nah, ini masih ada sisa-sisa pupuknya itu. Kayak gini bisa dilihat ya, putih-putih kayak gini. Nah, yes, kayak gitu teman-teman, pupuk di sini pupuk NPK-nya. Nah, ini teman-teman, pupuknya ini kalau diambil terus dilebur gini langsung hancur ya. Nah, ini langsung hancur. Ini pupuk NPK ini.
Kalau di Indonesia mau pakai pupuk NPK yang murah ya udah Ponska aja, nggak apa-apa. Pakai Ponska, mau pakai pupuk yang mahal pakai Mutiara juga boleh, biar jagungnya makin subur. Tuh, bukan promosi ya teman-teman. Ini untuk teman-teman tani di Indonesia nih. Ini umurnya sekitar 1 bulan lebih ya, sekitar 1 bulan berapa minggu? Satu bulan 1 minggu setengah. Itulah kira-kira. Nah ini teman-teman, setelah dibikin larian, setelah dipupuk bikin larian, terus nanti anakannya dipecelin, atau anakannya ini yang di bawah-bawah kayak gini dibuangin tunasnya kayak gini. Nah ini nanti dibuangin supaya pertumbuhan vegetatifnya lebih kenceng, lebih bagus. Nanti tanam pokok utamanya ini pertumbuhannya bisa lebih kenceng gitu ya, lebih subur. Nanti buahnya itu gede-gede kayak gitu teman-teman. Oh ya, nanti kan ini udah dibikin larian juga ini kan, anakannya udah dipencelasi kayak gini. Terus nanti dibikin dibikin kalau bahasa Jawanya itu didangir. Nah ini kan udah didangir pakai mesin toh. Nah setelah didangir pakai mesin, nanti ini kan ada akar-akarnya yang keluar nih, oyot-oyotnya yang keluar. Nah ini tengok tuh akeh oyote iki guys. Nah ini oyot-oyotnya banyak, jadi nanti kita manual pakai tangan itu ya. Di Jepang itu dedikasinya luar biasa banget. Oh ya bos-bos yang tukang nandur jagung, maaf, ini bukan jagung pipil, bukan jagung pakan ternak, ini jagung manis. Makanya dedikasinya itu supaya buahnya bagus, besar, manis, ya udah dilarik nganggo mesin, terus nanti masih diuruk lagi manual pakai tangan kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah dilakukan kalau bahasa ininya ini pembumbunan. Kalau udah di pembumpunannya ini udah dilakukan, nanti kita bikin videonya lagi. Itu supaya kan akarnya itu nggak keluar toh. Terus di sini juga anginnya tuh kenceng. Jadi biar nggak piak gitu loh, nggak jatuh, nggak rebah gitu kalau kena angin kenceng kayak gitu teman-teman. Oh ya, ini saya bikin videonya bukan di kebun biasanya yang kemarin ya teman-teman, yang saya di video kedua itu ya. Ini saya di kebun satunya lagi. Karena di kebun yang satunya lagi ya sama aja sih kan dengan di sini malah api-api toh, keren toh. Nah, kemarin kan di video yang kedua nggak ada rumah-rumah kayak gitu tuh. Ini di pinggir jalan rame. Ini jagung manis juga, ini jagung manis toh. Oh ya, aku juga mau kasih tunjuk di sebelah sini nih masih ada yang plastik binirunya belum dibuka, plastik UV-nya belum dibuka kayak gini. Ini tuh gelap. Nah ini teman-teman, tengok ini jagungnya bagus-bagus kan. Ini kemarin juragan saya ngesampel. Ini anakannya ini udah dipoteli. Ini anakannya udah dipoteli, jadi tinggal batang utamanya aja gejer gitu kan ke atas. Dan di sebelahnya ini yang belum dibuka plastik UV-nya. Tapi sama ini udah besar, walaupun belum tempuk-tempuk amat ya tuh kalau ditengok. Nah ini keren murah. Jagung di Jepang mantep banget. Untuk petani-petani Indonesia nih yang suka nanam jagung manis nih, boleh nih ditiru nih caranya. Ya dedikasinya ya. Di Jepang itu sebenarnya sama aja kayak di Indonesia ya, nandur jagungnya podo wae. Ning yang beda itu pengolahan tanahnya ya. Kalau di sini itu bener-bener gembur. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ya petani kita masih banyak yang manual ya. Ya taraf hidup kita di Jepang memang dengan di Indonesia berbeda sih ya petaninya. Tapi memang orang Indonesia walaupun masih manual hebat-hebat luar biasa. Jepang ini menang teknologi doang. Nah ini sampai mana tadi aku ceritanya, panjang lebar sampai lali aku. Oke lanjut lagi ya ke jagung. Petani nantilah, cerita petaninya nanti. Sekarang balik ke jagung lagi. Nah ini yang masih ada plastik UV-nya ini teman-teman, pertama-tama sekali itu nanti yang dilepas itu
kuehnya itu, paku penyangganya itu, pengikat talinya ini, kemudian talinya, baru plastiknya, baru pipanya ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah kayak gitu. Setelah itu baru mulsanya dilepas. Bisa dilihat ya, keren ya. Ini nanti jadinya manis banget. Ini amban-amban kayak gini jagung semuanya ini. Untuk teman-teman di Indonesia yang suka nanam jagung, mudah-mudahan jagungnya diparingi bagus, pengolahan tanahnya dimaksimalkan, pupuknya disedengkan, perawatannya dijoskan, biar hasilnya makin maknyus, gede, panjang, manis, enak tenan pokoknya kudu. Itu teman-teman, ini yang belum dibuka jagungnya. No, ini jagungnya yang belum dibuka. Ini yang sudah dibuka, udah dipoteli juga nih, bekas potelannya udah di apa namanya, bikin bumbun, sudah dibumbun, wis didangir, wis duruk manual kayak gini. Iya toh, nggak ketok. Bagus ya kelihatannya itu ya, jadi ngelegejer satu gitu. Nanti nih buahnya juga bagus. Dan kalau sudah besar nanti, kalau sudah kelobotnya udah keluar, terus rambutnya itu sudah sedikit mengering, itu nanti bunganya dipencelasi, itu biar buahnya cepat gede, manis, nutrisinya nggak terbagi-bagi. Seperti itu teman-teman. Di Jepang itu pertaniannya sangat subur banget ya. Mau jagung, kubis, sawi manis, cabe itu bagus-bagus banget, subur. Karena di sini dedikasi dari petaninya luar biasa ya. Dedikasinya sangat besar banget. Terus dia merawat dengan sepenuh hati, fokus gitu kan. Benar-benar fokus ya. Di Jepang ini pertaniannya luar biasa pokoknya. Untuk teman-teman di Indonesia yang lagi mau nanam jagung, semangat terus, mudah-mudahan jagungnya bagus, hasilnya maksimal, harganya mudah, harganya mahal, harganya naik. Mudah-mudahan petani kita, petani jagung Indonesia bisa makin makmur dengan jagung, baik jagung pipil maupun jagung manisnya. Jaya terus ya, semangat terus untuk petani-petani Indonesia. Nah, untuk teman-teman petani Indonesia yang sudah mampir ke channel saya, jangan lupa ditinggalin like-nya, subscribe-nya. Kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian semua supaya bisa sharing ya, membagikan apa yang saya dapat ya, sekedar untuk berbagi. Seperti itu. Dan doakan saya, mudah-mudahan nanti suatu saat apabila saya udah pulang ke Indonesia, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat di sini dan bisa memberikan apa ya, sedikit contoh yang telah saya lakukan di sini untuk diterapkan ke Indonesia. Barangkali bisa bermanfaat dan dapat dicontoh dengan teman-teman ya. Saya juga nggak tahu hasilnya kalau saya pribadi bakalan sebagus di sini apa enggak. Tapi doakan dan support terus saya, mudah-mudahan saya bisa ya. Di Indonesia saya pengen banget nih nanam jagung kayak gini, ini luar biasa keren ini. Coba dilihat nih. Ini jagung semua ini teman-teman. Ini kalau panen, sekali panen tontonan orang Jepang yang jadi petani itu orang yang kaya. Kalau yang di Indonesia, maaf kata, yang jadi petani kadang-kadang perekonomiannya ya menengah kan, atau menengah ke bawah. Sedangkan yang menengah ke atas ya DPR, DPR RI, DPRD gitu kan, pejabat-pejabat gitu kan, terus bisnismen gitu kan.
Nih untuk teman-teman tani yang senang dengan video saya, jangan lupa like-nya, bagikan dan support terus channel ini. Akan saya bikin video-video kelanjutannya ya. Ini tadi kesini saya ngontel pakai sepeda, ini sepedanya. Di Jepang itu seru walaupun lagi pandemi virus corona. Kalau tani ya tetap harus kerja, pantang menyerah, harus semangat. Jadi wong tani harus semangat. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Salah katanya minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum nonton video tentang jagung yang sebelum-sebelumnya, yang pertama, yang kedua, silakan dilihat juga. Linknya saya tinggalkan di deskripsi ya. Silakan dicek aja di deskripsi. Itu ada video-video tentang jagung juga yang sebelumnya, yang pertama, yang kedua, vlog saya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.